Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, bahasan kali ini adalah mengenai kiat-kiat menjadi seorang karyawan yang sukses tentunya. Sebelum mewakili pembicaraan ini, saya akan menanyakan kepada sebelah saya ini, agak belakang ini, ini jaga jarak kita ini, Mas Bobi Sutara. Nah, bagaimana Mas Bobi, kiat-kiat atau menjadi karyawan yang sukses itu bagaimana menurut Mas Bobi? Salah satu menjadi karyawan sukses, yang pertama itu semangat. Oh, semangat dulu yang harus dibangun, Pak. Oh ya, semangat. Terus Sungguh-sungguh, Pak. iya, semangat sama sungguh-sungguh dekatnya itu. Jujur, ikhlas. Oh, maksudnya ikhlas gak dibayar gitu? Ya harus dibayar lah, Pak. Namanya kerja, Pak. Terus Pantang menyerah, Pak. oh, pantang menyerah. Terus lagi oh, Mampu menciptakan peluang-peluang walaupun dalam keadaan apapun, di luar tetap eksis gitu, Pak. Oh iya, itu menurut Mas Bobi. Tapi kalau ya ini kan itu betul juga, tapi menurut pandangan kami ada yang lain, Mas Bobi. Jadi kan gini, kalau menurut saya itu sebagai seorang karyawan itu kan posisinya kan berbagai macam, iya kan posisinya kan. Nah, jadi posisi itu sebagai apa saja. Nah, ya satu harus sukses sebagai bawahan. Iya, di dalam kerja kan kita pasti punya atasan. Iya, jadi kita sebagai bawahan, sebagai karyawan harus sukses, kan begitu. Iya, Pak. Kalau menurut saya itu ya parameter untuk sukses itu ya harus tahu yang dinilai, maksudnya kan. Kalau saya yang dinilai itu saya mengikuti itu prinsip olimpiade itu, Mas Bobi. Citius, Altius, Fortius. Citius itu yang tercepat, cari yang lebih cepat. Altius yang lebih tinggi, kemudian Fortius yang lebih kuat. Ya, tapi itu kalau diterjemahkan kira-kira gini, seorang bawahan itu kalau disuruh kerja ya harus yang dinilai bagus itu yang cepat. Nah, jangan lelet lah, ya kan. Iya, Pak. Oh, cepat tercapai target dan sebagainya. Kemudian kalau yang lebih tinggi itu artinya ya kuantitasnya banyak gitu, kuantitas. Disuruh ngerjakan satu dia bisa 5, itu nanti apa menjadi kunci sukses gitu. Iya, Pak. Terus lagi ada Fortis, kuat itu kualitas. Nah, ya kualitasnya bagus, enggak ecek-ecek gitu. Itu sebagai seorang bawahan harus tahu parameter yang dinilai tadi supaya bisa ngerjakan dengan bagus. Betul kan Mas Bobi? Iya, betul sekali, Pak. Nah gitu. Kemudian posisi sebagai karyawan sendiri pasti juga sebagai bawahan kadang harus sebagai atasan loh, Pak. Ya namanya karyawan itu ada atasan mempunyai bawahan. Betul? Betul. Wah, betul lah. Nah itu. Nah, kalau dia karyawan level manapun dia pasti juga pemimpin. Membawai tergantung levelnya, iya kan. Membawai apa, dia mandor membawai apa, dia manajer membawai apa ya. Tapi dia prinsipnya sebagai pemimpin, iya kan. Ya. Lah kunci sebagai pemimpin apa, iya kan. Kalau menurut saya itu ya menerapkan prinsip kepemimpinan, yaitu saya ngikuti Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya manggon karsa, tutwuri handayani. Penjelasannya demikian. Jadi seorang pemimpin itu kalau suasana perusahaannya baru agak susah, dia harus memberikan contoh. Tulodo itu contoh. Ing ngarsa sing tulodo, dia di depan memberi contoh, memberikan solusi-solusi, memberikan inovasi-inovasi, tampil di depan. Nah, gitu. Kalau perusahaan sedang
susah ya dia ngasih contoh, dia yang ngasih hemat gitu, efisien, efektif kan gitu. Itu namanya ngarso sing tulodo. Tapi lama-lama kalau perusahaan sudah mulai jalan, nah kepemimpinan itu juga harus menyiapkan kaderisasi penggantinya. Nah itu sudah mulai siap. Ada pemimpin yang sudah mulai menggantikan dia, tapi masih ikut cawe-cawe, ikut mengawasi. Makanya ing madya mangun karso. Jadi di tengah-tengah perusahaan itu yang sudah mulai ada pemimpin baru tadi, dia ing ngarso ing madya mangun karso, dia memberi karsa, memberikan semangat. Di tengah-tengah dia ikut mendorong. Nah ini konsep juga mengenai kaderisasi. Selanjutnya setelah perusahaan itu bagus kaderisasi, dilepas lah. Nah kita sudah mulai pemimpin sudah mulai di luar perusahaan. Artinya apa? Sebagai orang tua tinggal memberi restu, begitu kan? Ya, namanya tutwuri handayani. Silahkanlah pemimpin baru itu mengambil keputusan. Kita coba ya bagus, tinggal mengingatkan saja. Betul kan? Betul, kan? Wah itu kunci-kunci sebagai ya karyawan itu nanti merangkap loh. Kadang dia bawahan, kadang atasan. Kan begitu. Kemudian kunci sukses ke sampingnya apa Mas Bobi? Karena di dalam kerja juga selain sebagai atasan ada bawahan punya atasan, juga mempunyai rekan kerja, kawan, ya kan? Iya, Pak. Nah, punya kawan itu juga harus ini, kita harus empati, ya kan? Saling bantu membantu, tolong menolong. Intinya kan karena itu sederajat, ya harus itu tadi empati, saling tolong menolong, saling apa gitu. Itu prinsipnya. Kita sebagai karyawan tahu menempatkan posisi kita sebagai apa supaya ya sukses gitu. Iya, Pak. Ya sukses itu relatif loh Bob, tidak tentu harus jabatan. Tapi ya itu tadilah meningkat dan sebagainya. Nah itu adalah karakter yang dibutuhkan. Cocok Mas Bobi? Sip, mantep Pak. Nah itu sampai tadi udah betul itu. Itu dari internal apanya tadi digabungkan dengan konsep-konsep tadi menjadi pas. Semangat, jujur. Ya, itu diterapkan di masing-masing tadi. Sebagai pemimpin tadi kan punya inovatif mengatasi masalah tadi kan sebagai pemimpin gitu. Terus rajin, bersemangat, absen terus misalnya, itu juga sebagai karyawan. Nah gitu. Itu pemirsa bahasan kita mengenai bagaimana sebagai karyawan mempunyai tips supaya sukses. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.